Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kitab Efesus pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya di ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9 saja. Demikianlah firman Tuhan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Efesus ditulis oleh Paulus kepada orang-orang Kristen di kota Efesus. Di dalam pasal yang pertama, Paulus memberitahu bahwa orang-orang percaya di Efesus telah menerima berkat-berkat luar biasa yang telah mereka dapatkan atau peroleh di dalam Kristus. Paulus memberitahu jemaat di Efesus bagaimana mereka yang telah dipilih dan dipanggil oleh Allah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan di dalam surat Efesus ini juga Paulus berdoa agar mereka memahami sepenuhnya semua berkat rohani yang mereka miliki yang ada di dalam Kristus tersebut. Di dalam pasal kedua ini, Paulus memulai dengan membandingkan posisi atau keberadaan orang-orang percaya di dalam Kristus dan dengan keadaan mereka yang ada di luar Kristus, sebab mereka telah mati di dalam dosa-dosa mereka. Sebaliknya, setiap orang percaya yang ada di dalam Kristus, mereka telah diperdamaikan dengan Allah, baik mereka orang-orang Yahudi yang percaya dan juga orang-orang bukan Yahudi yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-8 dan ke-9 ini, Paulus membukakan suatu gagasan yaitu bahwa Tuhan menerima orang percaya dan menolak orang yang tidak percaya. Gagasan ini berbalik dengan ajaran dari agama-agama yang meyakini bahwa Tuhan menerima atau menolak orang berdasarkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, seluruh kitab Efesus menolak premis atau gagasan ini. Dan secara khusus di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, jelas bahwa Paulus menolak tentang gagasan tersebut. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 demikian, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-7, Paulus mengatakan bahwa Allah telah memberikan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka yang ada di dalam Kristus, supaya di masa-masa mendatang, ia dapat menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang tak tertandingi itu, yang dinyatakan dalam kebaikan-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Allah telah memilih untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, bukan berdasarkan kebaikan mereka, tetapi atas kemurahan Allah. Allah melakukan ini untuk menunjukkan kasih karunia-Nya
yaitu perkenanannya yang tidak selayaknya diperoleh oleh manusia yang berdosa. Menurut definisi, kasih karunia adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma berdasarkan niat baik si pemberi kepada penerima yang tidak berhak atas itu. Dengan demikian, apa yang telah Allah lakukan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus akan membawa kemuliaan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih lanjut Paulus menjelaskan bahwa yang pertama dikatakan adalah oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jika kita diselamatkan oleh kasih karunia, itu berarti bahwa itu bukan karena kita baik atau layak, melainkan karena Tuhan itu baik dan murah hati. Yang kedua, kita diselamatkan melalui iman. Untuk diselamatkan, tanggapan daripada manusia yang diperlukan terhadap kasih karunia Allah adalah iman atau percaya. Sebaliknya, tanggapan manusia adalah untuk tidak berusaha menjadi baik untuk diselamatkan. Tetapi tanggapan manusia hanyalah semata-mata karena percaya atau memiliki iman kepada Tuhan untuk diselamatkan atas dasar kemurahan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya adalah rencana dan proses keselamatan dari Allah merupakan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang berdosa. Dan kasih karunia itu harus diterima melalui iman di dalam janji-janji Allah di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan yang dapat dikerjakan dari dalam diri kita, maupun didasarkan pada perbuatan baik yang kita lakukan. Artinya, kita diselamatkan tidak dikarenakan melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk tujuan melakukan pekerjaan baik. Camkanlah perkataan Paulus ini. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Kami belajar lagi dari kebenaran firman-Mu, bahwa hanya karena imanlah maka kami diselamatkan oleh Tuhan melalui anugerah, yaitu kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.